Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan, taufik dan i'anah dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua dan senantiasa memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan nanti juga sampai pada negeri akhirat kala. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat menjadi orang-orang yang setia untuk mencintai Rasul, meneladani hidup beliau dan menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Rasul yang mulia, terutama di hari yang mulia dan berkah ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah golongan yang selamat, firqatun najiyah, di dalam memahami asma Allah wa sifatihi al-ula, dalam memahami asma Allah al-husna wa sifatihi al-ula. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi dan juga telah kita jelaskan sebelumnya, bahawa landasan ahli sunnati wal jamaah di dalam mengimani, meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tiada lain kecuali adalah Al-Quran dan Sunnah. Landasan di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, landasan ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama Allah yang dikenal dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang sempurna, sifatihi al-ula, adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Alasannya, kerana ini adalah perkara yang gaib yang tidak bisa direkayasa oleh akal. Tapi apa yang dijelaskan oleh naqlu, yaitu wahyu, sesungguhnya tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Taib. Dan kita telah jelaskan sebelumnya dalil tentang prinsip dasar ini. Bahkan hal ini merupakan prinsip dasar, landasan utama ahli sunnah di dalam beragama secara umum, ya, dalam segala aspek, ya, dalam semua lini kehidupan, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, bermuamalah, dan di dalam, ya, kita melakukan berbagai ketaatan dan amal soleh
ya, dalam rangka menjalani hidup ini di bawah naungan agama yang mulia ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Semua itu dilandasi di atas wahyu, yaitu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Baik, ini harus kita pahami dengan benar dan kita yakini, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya, keseharian kita. Baik. Dan secara khusus, secara spesial, dalam pembahasan perkara-perkara ghaib, yang terutama dalam hal ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ma'rifatullah yang kita telah jelaskan keutamaannya, kedudukannya di dalam akidah. Dan ma'rifatullah tidak akan mungkin bisa, ya, tidak ada wasilah, cara untuk bisa mengetahuinya kecuali dengan mengenal, mempelajari dan mengetahui nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka ahli sunnati wal jamaah, apa yang mereka dapatkan dalam Al-Quran, mereka imani, mereka yakini kebenarannya. Apa yang mereka temukan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka imani, mereka yakini, dan mereka ikuti. Nah, di dalam mengimani, meyakini, dan menetapkan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka yang mengikuti al-haq, ya, bukan sekedar ya slogan belaka, bukan sebuah hanya ya pendakwaan tanpa bukti. Kita berbicara tentang ahli sunnah yang sejati, yang mereka dalam hidup, di dalam beragama, hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan hanya mengikuti kebenaran yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak main akal-akalan, tapi menggunakan akal yang sehat. Mereka tidak mengakal-akali agama, tapi memahami agama dengan akal yang sehat. Baik, bagaimana sikap mereka di dalam ya menetapkan atau menerima semua yang tertera dalam hadis, semua yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana sikap mereka? Ini penting sekali. Ya. Ini sangat penting sekali. Sikap kita terhadap wahyu, sikap kita terhadap Al-Quran dan hadis. Bila kita mendapatkan di dalam Al-Quran dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, dalam hadis yang sahih, ya, tentang sifat-sifat Allah, sikap ahli sunnati wal jamaah bagaimana? Sikap seorang mukmin yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, yang mengimani Nabi sebagai Rasulullah, dan meyakini Islam sebagai panduan hidupnya. Sikap mereka bagaimana? Apakah mereka menimbang, merekayasa, ya, dalil-dalil tersebut, atau mereka mengimaninya sebagaimana yang tertera, sebagaimana yang sesuai dengan teks nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut. Maka dalam hal ini, sebuah kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami dan kita yakini, dan ini kaidah yang disepakati oleh ulama salaf, ulama ahli sunnah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti akidah salafus salih. Kaidah mereka di dalam menyikapi nas-nas Al-Quran, di dalam menyikapi
teks-teks wahyu. Ya. Tentunya sebelumnya mereka telah meyakini akan sakralisasi wahyu, keagungan, ya, keagungan, keutamaan wahyu. Nah, itu telah terpatri dalam diri mereka. Tatkala Allah berbicara, tatkala Rasul bersabda, maka di hati mereka tertanam dan bertambah keagungan, ya, keyakinan akan kebenaran dan kebesaran dan kemuliaan, ya, al-haq yang terkandung di dalam nas-nas tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah asma wa sifat secara spesifik adalah kewajiban kita Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat bahwa kewajiban seorang muslim dalam rangka mengimani, dalam rangka menerima nas-nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, ya, adalah mengimani, meyakini, menerima, ya, dalil-dalil tersebut secara tekstual, yaitu sebagaimana zahirnya, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan, ya. Dan ini secara umum, terlebih lagi dalam perkara sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi sikap mereka adalah mengimani, meyakini, menetapkan sebagaimana, ya, tertera dalam dalil-dalil tersebut secara, ya, zahirnya, secara tekstualnya, ya, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan. Ya. Ini merupakan sebuah kaidah, ya, sebuah prinsip dasar, landasan di dalam akidah Ahlussunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Dan ini yang telah mereka sepakati. Nah, taib. Sebelum, ya, saya menukilkan dalil yang menjelaskan kebenaran kaidah ini, saya ingin membaca terlebih dahulu, menukilkan terlebih dahulu, ya, perkataan sebagian ulama salaf. Karena ini ijma' mereka. Ini ijma' mereka. Mereka sepakat, ya, tentu ulama ahli sunnah yang setia dengan sunnah, bukan yang terpengaruh dengan, ya, ulama-ulama mungkin yang terpengaruh dengan pemikiran ahlul kalam. Ya, kita berbicara tentang ulama ahli sunnah yang mereka betul-betul, ya, mengikuti sunnah di dalam memahami, ya, perkara asma wa sifat secara spesial, ya, dan dalam memahami agama secara umum. Baik. Di antara, ya, perkataan ulama ahli sunnah dalam hal ini, perkataan Imam Al-Khattabi, ya, di dalam sebagian kitab yang beliau tulis tentang sifat-sifat Allah, beliau Imam Al-Khattabi wafat pada tahun 388 Hijriyah. Beliau menjelaskan, ya, fa inna madhhab as-salafi ithbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha wa nafyi al-kayfiyati wa at-tashbih anha. Kata beliau, fa inna madhhab as-salaf, sesungguhnya, ya, madhab salaf. Siapa salaf? Salaf adalah, ya, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mereka telah mendahului kita di dalam al-haq, yang telah berjalan di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengan wahyu ilahi. Mereka salafus salih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Itu mereka salafus salih, yaitu kaum muhajirin wal ansar yang telah mendahului kita di dalam segala kebaikan, ya. Kemudian dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, maka setiap yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik dinamakan atba', ya. Kendati secara spesifik, secara khusus, istilah atba' itu yang datang langsung setelah sahabat. Baik. Nah,
Bagaimana madhab mereka di dalam asma wa sifat ini, dalam sifat Allah tabaraka wa ta'ala? Imam Al-Khattabi mengatakan, itsbatuha wa ijra'uha ala zawahiriha. Menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana zahirnya, yaitu secara tekstual. Wa nafyil kaifiyah wa tashbih anha, dan meniadakan usaha untuk mengetahui kaifiyah. Jadi bukan dikaifiyahkan, ditanyakan atau berusaha direkayasa bagaimana kaifiyahnya, hakikatnya. Nafyil kaifiyah di sini maksudnya bukan mengingkari keberadaan kaifiyah, tidak, tapi keilmuan kita tentang kaifiyah. Kaifiyah itu ada, hakikatnya ada, tapi Allah yang mengetahui. Ini maksud penafian di sini. Baik. Kemudian wat tashbih anha. Jadi menafikan at-tashbih yang menyerupai sifat makhluk. Jadi sifat Allah ditetapkan sebagaimana zahir ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut, begitu juga hadis, dengan keyakinan bahwa sifat tersebut sifat tersebut bertentangan atau tidak menyerupai satupun dari sifat makhluk. Ini. Jadi kita tetapkan dengan keyakinan bahwa sifat tersebut tidak menyerupai satupun dari sifat makhluk. Berdasarkan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai' berarti menafikan semua penyerupaan dengan makhluk. Wa huwas samiul basir berarti menetapkan sifat sam'un wa basarun yang terkandung dalam nama Allah As-Sami' Al-Basir, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Ini perkataan Imam Al-Khattabi yang wafat pada tahun 388 Hijriah. Baik. Itu pertama. Dan sebelumnya, jauh sebelumnya, Al-Imam Ibnu Uyainah, seangkatan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain ahli sunnati wal jamaah, entah juga Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, beliau mengatakan, beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Kata beliau, kullu syai'in wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'ani fa qira'atuhu tafsiruhu la kaif wala mithl. Artinya, semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, semua sifat. Kullu syai'in wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu la kaif wala mithl. Semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran, maka faqira'atuhu, membaca sifat-sifat tersebut, membaca ayat tersebut, itulah tafsirnya, tanpa dikaifiyahkan dan tanpa diserupakan dengan makhluk, dengan sifat makhluk. Artinya apa? Sebagaimana kita membaca zahirnya, itulah maknanya. Nah, nanti kita akan sebutkan, kita akan jelaskan sebagian contoh tentang kaidah yang agung ini. Jadi, oleh karena itu, para besar rahimakumullah, tidak didapatkan dari kalangan salafus soleh tadi, madhabus salaf tadi, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tatkala mereka membaca ayat-ayat sifat tadi, tatkala mereka membaca ayat sifat-sifat tersebut, terdapat pentakwilan, penyelewengan makna. Tapi mereka begitu membaca dan mengimani sebagaimana zahirnya, dengan keyakinan bahwa sifat tersebut sifat yang sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah serta kemuliaan Allah, yang tentunya tidak akan sama dengan sifat makhluk. Bagaimana mungkin akan disamakan, akan terjadi persamaan atau penyerupaan antara Sang Pencipta Al-Khaliq yang maha sempurna dengan makhluk
yang memiliki serba kekurangan. Ya, mustahil. Maka kata Imam Ibnu Uyainah, begitu membacanya itulah maknanya. Contoh, tatkala kita mendapatkan ya firman Allah contoh tentang istawa 'alal arsy, ya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dalam 7 ayat Al-Quran, dan redaksinya sama, istawa dengan disertai dengan huruf ala, istawa ala. Ini semua ya orang Arab sepakat, ya ahli bahasa sepakat, istawa ala itu maknanya ulu, irtifa, tinggi. Nah, istawa ala bermakna al-ulu wal irtifa. Begitu yang dipahami oleh ahli bahasa yang mereka ya mengetahui tentang ya, bahasa Arab. Baik, maka istawa ala ya zahirnya seperti itu. Tatkala kita membaca istawa 'alal arsy ar-Rahman 'arsy istawa, ya bacaan kita itu adalah mengandung ya penetapan terhadap makna istiwa sebagaimana zahirnya sesuai dengan teks ayat tersebut, ya dengan keyakinan keyakinan kita adalah bahwa sifat istiwa tersebut, Allah istawa 'alal arsy, ya tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak menyerupai sifat makhluk atau manusia atau seorang raja yang istawa ala arsyihi, yang duduk di atas singgasananya, tidak sama. Karena yang ayat yang menjelaskan tentang istiwa itu dinisbatkan kepada Allah. Sementara dalam ungkapan manusia istawa al-malik alal arsyihi, yaitu seorang raja duduk di atas singgasananya, dinisbatkan kepada raja. Ya, raja adalah seorang makhluk dan Allah al-Khaliq pencipta. Tidak akan sama antara sang pencipta dengan al-makhluk yang diciptakan. Nah, itu maksud perkataan Imam Ibnu Uyainah, la kaif wala mithl. La kaif, tidak ada kaifiyahnya, maksudnya kaifiyah yang dipahami oleh manusia. Wala mithl, tidak ada yang menyerupai. Jadi di sini kita katakan sungguh ya merupakan tuduhan dusta kepada ahli sunnah tatkala dituduh mereka sebagai musyabbihah atau mujassimah. Ya, arti mereka menetapkan sifat sesuai, kemudian berarti ini menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ya, ini jelas adalah suatu kebatilan. Karena ahli sunnah wal jamaah sebagaimana madhabus salafus salih, bahwa mereka menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan zahirnya secara tekstual, ya secara teksnya seperti itu. Istawa 'alal arsy, itulah teksnya, istawa 'alal arsy, ya ar-Rahman istawa. Begitu juga yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya, wahai Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu zahirnya. Begitu juga sabda Rasulullah, yanzil Rabbuna ila sama'id dunya, Rabbuna, ya bukan malaikat, yanzilu Rabbuna, ya Rabb kita yang turun. Nah, begitu zahirnya. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Ya, maka ini yang kata Imam Sufyan bin Uyainah, la kaif, tidak akan mungkin kita ketahui kaifiyahnya. Sebuah kaidah yang harus kita pahami di dalam memahami hal ini, bahwa pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Jika kita tidak mengetahui tentang kaifiyah hakikat zat Allah, maka secara otomatis kita tidak akan mengetahui hakikat sifat Allah. Itu telah kita jelaskan juga pada pembahasan sebelumnya. Taib, ini perkataan Imam Ibnu Uyainah. Taib, satu lagi perkataan, saya ingin menukil perkataan ya ulama salaf, perkataan mereka banyak karena ijma' mereka dalam hal ini. Ya. Perkataan Al-Imam Abul Abbas Ibnu Suraij, ini salah seorang ulama Syafi'iyah, ya, dari kalangan ulama ahli sunnah deh, pengikut madhab Syafi'i. Jadi banyak sekali para ulama ya ahli sunnah yang tentunya setia berjalan di atas
madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan beliau ya tentang ayat-ayat sifat, wa nufassiru alladhi fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una wal a'immatu al-mardiyyuna min as-salafil ma'rufina bid-dini wal amanah. Naam. Wa nujmi'u ala ma ajma'u alaihi wa numsiku amsaku anhu wa nusallimu al-khabar li zahirihi wal ayah li zahiri tanziliha. Nah, kata Imam Abul Abbas Ibnu Suraij ya, di zaman beliau adalah merupakan ya rujukan ya kaum muslimin yang mungkin mengikuti madhab Syafi'i ya. Jadi merupakan ulama besar di zaman beliau, rujukan ya para rujukan kaum muslimin di dalam membahas masalah fikih dan yang lainnya. Beliau mengatakan, dan kita menafsirkan ya, maksudnya ayat-ayat sifat sebagaimana yang ditafsirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sebagaimana ditafsirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in dan para imam-imam yang telah ya direstui dari kalangan salaf yang dikenal dengan ya agama dan amanah mereka. Dan kita yaitu ahli sunnah nujmi ala ma ajmu alaih, kita juga sepakat terhadap apa yang mereka telah sepakati, dan kita menahan diri dari apa yang juga mereka telah menahan diri dari mengkaji dan membahasnya. Kemudian beliau mengatakan wa nusallimul khabar li zahiril ayat, dan kita menyerahkan ya al-khabar, yaitu ayat atau hadis tentang sifat, li zahiri al-ayat, sebagaimana zahirnya ayat tersebut. Kemudian wa li zahiri tanzilan, sebagaimana diturunkan. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, misalnya istawa alal arsy, yadullah, zahirnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat, dan sahabat telah memahami dan meyakini dan mengimani. Kemudian sahabat meneruskan, mewariskan pemahaman, penafsiran tersebut kepada tabi'in, tabi'in kepada generasi setelah mereka, imam-imam ahli sunnah. Begitu turun ya, temurun ya, silsilah yang tidak terputus ya, mata rantai yang tidak terputus di dalam memahami agama, meyakini akidah. Nah, maka Nabi SAW tidak mentakwil. Nabi SAW hanya menjelaskan sebagaimana zahirnya. Begitu juga para sahabat. Nah, ahli sunnati wal jamaah, karena mereka orang yang setia dengan sunnah dan mengikuti madhabus salafus salih, mereka sebagaimana kata Imam Ibnu Suraij ya, Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullah, mereka juga sepakat sebagaimana yang mereka sepakati dan mengimani, menetapkan ayat-ayat tentang sifat, yaitu nas-nas tentang sifat sebagaimana zahirnya, yaitu secara tekstual ya, sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Ibnu Suraij Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Jadi akidah kita ini jamaah sekalian, akidah ahli sunnah, bukan akidah hasil rekayasa. Kata sebagian orang ya, ini rekayasa Ibnu Taimiyah, rekayasa kaum Wahabi ini. Enggak ada ya landasan mereka dalam hal ini. Tidak, akidah kita akidah turun-temurun, akidah ahli sunnah, akidah yang turun-temurun yang diajarkan Rasul pada sahabatnya, sahabat pada tabi'in, tabi'in ya, sampai saat ini. Mata rantai yang tidak terputus, sanadnya bersambung ya, sanadnya bersambung, tidak terputus. Berbeda dengan akidah ahlul kalam, terputus ya, karena dipastikan sahabat Rasul, Muhajirin wal Ansar, tabi'in, atba'ut tabi'in, baru muncul di kalangan ya di akhir zaman atba'ut tabi'in, pemikiran ahlul kalam.
sekte Jahmiyah dan yang lainnya. Tapi sebelumnya, apakah mereka mentakwil? Nah, tidak. Mereka mengimani. Jadi jelas, bersanad, bersambung, tidak terputus. Adapun akidah ahlul kalam yang mentakwil terputus, tidak sampai kepada Rasul, tidak sampai kepada sahabat, sampai kepada pencetusnya kaum Jahmiyah, Jaham bin Safwan, yang telah menyelisihi sunnah, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, dan yang lain, Bisr Marrisi misalnya. Itu tokoh-tokoh sentral ahlul bidah, ahlul kalam. Naam, kaum Jahmiyah dan yang lainnya. Baik. Ini perkataan Imam Ibnu Surayj. Baik, tidak ada masalah. Satu lagi, perkataan nukilan dari ulama salaf, ulama ahli sunnah, Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, salah seorang ulama Syafi'iyah juga. Dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau wafat pada tahun 449. Jadi jauh sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah dan Muhammadul Wahhab. Jauh. Taib. Kata beliau di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kalau tidak salah kita telah pernah menjelaskan kitab ini dalam silsilah edisi kajian tentang Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah juga terjelaskan. Nah, dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bidhikrihi ala zahirihi. Naam, wa yakiluna ilmahu ila Allah. Jadi mereka menetapkan khabar, yaitu hadis atau ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut ala zahirihi, sebagaimana zahirnya, tidak diselewengkan, tidak ditakwil, kemudian dan menyerahkan ilmunya. Ilmu ini apa maksudnya? Apakah makna dari sifat tersebut atau ilmu tentang kaifiyah? Perlu diketahui, sebagian dari ahlul kalam menggunakan perkataan ini untuk melegitimasi akidah mereka. Artinya mereka serahkan maknanya kepada Allah. Tidak diketahui. Kenapa? Kata mereka, Imam Sabuni yang mereka kata mengaku seorang salaf dan itu pengikut sebagai panutan mereka dalam hal ini, kata mereka, mereka mengikuti Imam Sabuni, sementara Imam Sabuni menyerahkan maknanya kepada Allah. Apakah itu maksud perkataan Imam Sabuni? Artinya tatkala ditanya istawa 'alal arsy, apa maknanya? Ya Allahu a'lam. Apakah itu maksudnya? Tidak, bukan itu maksud perkataan Imam Sabuni. Perkataan Imam Sabuni, karena Imam Sabuni ulama hadis, ulama ahli sunnah, ulama salafus saleh, yang mengikuti, yang setia berjalan di atas mazhab salafus saleh. Maksud perkataan beliau bahwa ilmu yang di sini ilmu kaifiyah, kaifiyatis sifat, hakikat sifat. Ini yang kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena dalam kitab yang sama, di dalam kitab Aqidatus Salaf Sahabat itu terdapat perkataan beliau yang menetapkan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, sesuai dengan zahirnya. Jadi perkataan beliau dipahami dengan mengkolaborasikan, menggabungkan semua perkataannya, tidak diambil sepotong-sepotong dari perkataannya. Itu maksud dari perkataan Imam As-Sabuni rahimahullah. Itu berapa nukilan dari ulama salaf tentang kaidah, satu akidah, landasan utama ahli sunnah di dalam memahami asma wa sifat Allah, bahwa mereka mengimani, menetapkan, meyakini sebagaimana zahirnya, yaitu secara tekstual, tidak diselewengkan, tidak ditakwil, sebagaimana perilaku ahlul kalam. Taib, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kaidah tersebut dan nukilan dari sebagian ulama salaf yang menjelaskan hal itu, kita semakin mengetahui bahwa akidah ahli sunnah ini akidah yang turun-temurun, yang bersambung, yang bersambung, sebagaimana hadis
sanadnya bersambung pada Nabi SAW, dan jelas Al-Quran bersambung, ya, sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mendengar dari Jibril mendengar langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka akidah kita begitu juga, bersambung. Akidah yang kita yakini hari ini, yang kita imani tentang sifat-sifat Allah, akidah, keyakinan yang diimani oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada para sahabat Nabi mengajarkan tabi'in sampai atba' tabi'in, terus turun-temurun sampai detik ini. Alhamdulillah, kita mendapatkan hidayah untuk mengenal akidah tersebut. Ya, untuk mengenal akidah tersebut. Dan alhamdulillah, para ulama salaf, ya, kita terhutang budi kepada mereka. Mereka telah mengumpulkan, telah meriwayatkan akidah tersebut bersanad, bersambung. Ya, banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama dalam hal ini. Kitab ditulis oleh seperti Imam Al-Lalaka'i, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, bersanad disebutkan, ya, perkataan ulama-ulama salaf, ya, tentang akidah. Kitab, ya, Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah, Imam Ibnu Battah Al-Uqburi. Yang Al-Lalaka'i dari ulama Syafi'iyah, Al-Uqburi dari ulama Al-Hanabilah. Kitab Al-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri. Kitab Dhammul Kalam lil Imam Al-Raharawi. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, ya, ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan, meriwayatkan akidah, ya, sebagaimana, ya, secara bersanad, bersambung kepada Rasulullah SAW atau para sahabat Nabi SAW. Baik. Setelah kita jelaskan bahawa kewajiban kita seorang Muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya dan mengimani Rasul sebagai utusan Allah, Nabinya, dan agama Islam sebagai panduan hidupnya, kewajiban kita di dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, mengimani sebagaimana zahirnya, tidak merekayasa, mentakwil, mengakal-akali, ya, atau mentakwil, menyelewengkan sesuai dengan logika dan pemahaman masing-masing, ya, dengan berbagai persepsi, ya, yang negatif terhadap ayat tersebut. Kena perlu diketahui, setiap orang yang berusaha untuk mentakwil ayat-ayat yang telah jelas makna secara zahir, itu disebabkan kerana ada persepsi yang negatif terhadap ayat tersebut. Seandainya akal dan pikiran dia dibersihkan dari persepsi-persepsi negatif itu, maka dia akan tertanam di hatinya pengagungan. Kerana yang berbicara siapa? Ini perkataan siapa? Ini sabda siapa? Perkataan Allah, kalamullah, dan sabda Rasulullah. Sekarang pertanyaan yang harus menjadi renungan kita. Seandainya, ya, Rasul berbicara di hadapan kita, kemudian tiba-tiba datang seorang nyeleneh, ya Rasulullah, bukan begitu maksud ayat itu. Bukan begitu maksud hadis. Berarti itu nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Istawa alal arsh, bukan tinggi di atas arsy, artinya istaula, berkuasa terhadap arsy, bagaimana ahlul kalam mengatakan seperti itu. Yadullah, bukan yad. Kalau tangan nanti, itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kira-kira bagaimana jawaban Rasulullah seandainya yang seperti itu muncul? Apakah Rasul akan membiarkan? Mustahil, karena tidak akan boleh. Ya, tidak boleh bagi seorang Rasul, ya, membiarkan atau menunda sebuah jawaban penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Tapi apakah yang sebetulnya akan muncul? Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Jangankan yang berkaitan dengan sifat Allah. Seorang, ya, yang
mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membagikan harta rampasan perang, berikan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ada sebagian yang lainnya mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut pandangan dia, ini enggak adil ini. Abu Bakar tidak dibagi, Umar tidak dibagi, mereka Muhajirin Ansar dibagi. Diberikan kepada tokoh-tokoh ya Quraisy, kabilah tersebut, kabilah Arab. Karena Rasul ingin menarik hati mereka, ta'liful qulub. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, idil, wa innaka lam ta'dil." Ya. Wahai Muhammad, berbuat adil lah, kamu enggak adil. Begitu kurang hajarnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasul yang diutus untuk menebarkan keadilan, dia tidak berbuat adil, siapa lagi akan berbuat keadilan? Makanya kata Nabi SAW, "Wa man ya'dil idza lam adil?" Siapa yang akan berbuat adil kalau saya tidak adil? Abu Bakar ingin memenggal orang yang mengatakan demikian. Ya Rasul, da'ni adrib unuqahu. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher dia. Ya. Nah sekarang Rasul menjelaskan tentang hadis yanzilu Rabbuna. Allah mengatakan Ar-Rahman istawa. Kemudian ahlul kalam mengatakan, oh istawa bukan begitu maknanya. Nah, istaulah, berkuasa. Kenapa? Wahai ahlul kalam, kalau ditetapkan nanti begini, dan seterusnya, kita akan menyerupakan, akan terjun kepada tasbih. Ini man akal-akalan semua. Ya. Yanzil, nanti turun. Ya. Nanti turunnya kosong aras. Berarti Allah menyatu dengan makhluk. Persepsi macam-macam. Jadi sebelum dia mengimani, sudah terbesit di benaknya ya kotoran-kotoran pemikiran ahlul kalam tadi. Ini yang merusak ya noda-noda pemikiran tadi. Para sahabat begitu mendengar sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin ya qala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslim. Rasul telah memutuskan, telah menjelaskan bahwa maknanya sebagaimana zahirnya istawa 'alal arsy. Ya, mengtinggi Allah di atas aras, zatnya maha tinggi. Yanzil Rabbuna, Allah turun. Tapi bagaimana tidak dijelaskan. Para sahabat tidak ada yang komplain. Silakan dicari ahlul kalam, mencari nukilan dari sahabat. Adakah mereka yang komplain? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang komplain. Abu Bakar, Umar, tidak ada yang komplain. Yang mereka mendapatkan jaminan masuk surga, tidak ada yang komplain. Tidak ada yang mempermasalahkan. Lalu muncul ahlul kalam mempermasalahkan. Kenapa wahai ahlul kalam? Anda yang lebih utama, lebih berilmu, lebih paham, lebih memahami bahasa daripada Abu Bakar, Umar, Muhajirin wal Ansar. Ya. Pengikut Jahmiyah, Jaham bin Safwan, pengikut Bishr Merisi, pengikut Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha, dan ahlul kalam yang lainnya. Apakah itu lebih paham dari Abu Bakar, Umar? Atau apakah mereka lebih paham dari Rasulullah SAW? Kalla. Ya. Maka kewajiban kita sebagai bukti keimanan kepada Allah dan Rasulnya, mengimani apa yang telah dijelaskan oleh Rasulnya. Ya. Taslim, inilah makna taslim, pasrah. Kita mengaku hamba Allah, mengaku pengikut Rasulullah. Tapi tatkala datang perintah Allah, datang berita dari Allah, berita dari Rasul, masih merekayasa. Mana taslim kita kepada Allah dan Rasul? Berserah diri kita kepada Allah dan Rasulnya mana? Mengagungkan wahyu, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Nah, sungguh sangat aneh pernyataan sebagian. Ya. Begitu membaca istawa 'alal arsy. Ini kalau istawa jamaah ditetapkan, istawa itu berarti duduk di atas aras. Berarti kalau yang duduk itu berarti biasanya aras lebih besar. Berarti kalau jatuh aras, jatuh yang duduk di atas aras. Berarti Allah diliputi oleh aras. Sementara Allah maha besar. Allah tidak menyerupai sesuatu. Berarti bagaimana jemaah? Ya harus ditakwil. Kenapa? Agar selamat dari tasbih. Ya subhanallah. Akal-akalan. Ya. Main akal-akalan. Tapi seandainya begitu pertama dia mendengar firman Allah dan sabda Rasulullah, lalu dia tanamkan dalam hatinya keagungan dan kebesaran Allah, pengagungan, kebesaran,
ya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, bahwa Allah tiada satupun yang menyerupainya, kemudian dia tetapkan, maka dia akan selamat dari pemikiran tadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Wajib bagi kita di dalam menyikapi nas-nas Al-Quran untuk menetapkan sebagaimana zahirnya. Ya. Kemudian, yang perlu dipahami juga, tatkala kita menetapkan sebagaimana zahirnya, bahwa kita harus bersihkan pikiran kita dari tasbih tadi. Karena Allah menetapkannya dan menafikan tasbih dari dirinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi seolah-olah dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, hambanya, wahai hambaku, bahwa aku tidak menyerupai, sifatku tidak menyerupai seorang pun dari sifat makhluk, tapi aku memiliki sifat. Ya. Aku memiliki sifat. Ya. Apa itu sifatnya? As-sam'u wal basar. Ya. Maka tetapkan, jangan dipertentangkan. Ya. Jangan dipertentangkan. Tidak bertentangan menetapkan sebagaimana zahirnya dan menafikan makna tasbih dari sifat tersebut. Baik. Dalil yang menjelaskan kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu menetapkan sifat sebagaimana zahirnya, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, nazala, tentang Al-Quran, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Naam. Jadi Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini ya dibawa turun oleh Ruhul Amin, itu Jibril alaihissalam, ala qalbik, ya, yang Allah masukkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diwahyukan, diilhamkan dalam hatinya, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas, bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa Nusantara, bukan dengan bahasa lainnya, tidak, bahasa Arab jelas. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Berarti kalau jelas, ya diketahui maknanya, jelas maknanya. Kan kalau seandainya tidak dipahami maknanya, berarti bukan bahasa Arab yang jelas. Naam, bilisanin Arabiyyin, dan kejelasan tersebut ya sebagaimana yang tertera sebagai zahirnya. Enggak perlu ditakwil-takwil, enggak perlu diselewengkan maknanya. Wa qala subhana, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, ya, agar kalian mengetahuinya, memahaminya. Nah, jadi orang berakal memahami. Seandainya, ya, zahir ayat tersebut tidak dipahami, lalu bagaimana seorang akan bisa mengetahui maknanya? Maka tatkala Al-Quran disebutkan di sini bahwa ya diturunkan dengan bahasa Arab agar kita mengetahui, menjelaskan kepada kita bahwa bila kita membaca Al-Quran, maka zahir dari Al-Quran itulah maknanya, ya, itulah pemahamannya, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah, maka tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil. Naam. Tayyib. Inna ja'alnahu, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya. Kita turunkan dengan bahasa Arab agar kalian memahami. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa wajib memahami Al-Quran sebagaimana zahirnya yang diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kecuali, dalam kondisi kecuali ada ya redaksi atau indikator yang menjelaskan
bahwa maknanya tersebut ya itu tidak dipahami secara zahirnya. Dan tentunya hal ini para ulama menjelaskan. Ya, para ulama menjelaskan karena ada siyaqul kalam. Ya, siyaqul kalam yaitu redaksi kalam yang menjelaskan maknanya. Baik. Ini pembahasan yang insyaallah juga akan kita bahas secara khusus. Jadi kita harus memahami Al-Quran dengan melihat, menggabungkan antara awal ayat dengan akhir dan juga pertengahan ayat. Jangan diambil sepotong-sepotong. Ya, seperti sebagian memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini di antara dalil mereka, wa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja. Berarti kalau Allah ditetapkan tinggi di atas arsy, kemudian dia bersama kalian di mana saja, bertentangan dong. Berarti Allah bersama makhluk. Dia memahami kebersamaan itu menyatu dengan mereka di bumi ini. Ya. Padahal awal ayat, akhir ayat menjelaskan bagaimana keluasan ilmu Allah. Jadi di mana saja kita, ilmu Allah menyertai kita, nggak pernah. Ya, kita luput dari ilmu Allah. Silakan dibaca itu dalam surat ya, Al-Hasyr. Ya, bagaimana Allah menjelaskan. Jadi seperti itu. Nah, permasalahan tatkala mengambil sepotong-sepotong ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan sesuai dengan selera mereka. Taib juga mengatakan, ya, mentakwilkan ayat, kata mereka, ya, laisa kamitsli syai'. Diambil ayat ini saja. Tidak ada yang menyerupai Allah. Lalu menurut mereka, kalau istawa ditetapkan sebagaimana zahirnya, dan zahirnya mengandung tasbih, kata mereka. Ini persepsinya seperti itu. Ini zahirnya tasbih, menyerupai. Jadi kalau ditetapkan sebagaimana zahirnya, akan menyerupai makhluk. Sementara Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Berarti bagaimana konsekuensi? Bahasa ditakwil agar selamat dari penyerupaan tadi. Tapi dia tidak membaca ayat yang setelahnya. Laisa kamitsli syai', na'am, menafikan tasbih, tidak menyerupai, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Allah tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Nah, tidak ada makhluk yang menyerupai Allah, dan tidak satupun dari sifat Allah yang menyerupai makhluk. Dari kedua sisi tadi. Tapi Allah menyebutkan wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah menetapkan sifat Sami'ul basir. Taib. Ini harus diimani. Karena juga Allah menetapkan bagi hambanya Sami'an basir. Wa ja'alnahu Sami'an basira. Nah, Allah ciptakan manusia Sami'an basira. Apakah kena gara-gara ya sama dari istilah? Kenakan sama, sami' juga kita ingkari. Kenapa? Nanti menyerupai pendengaran makhluk, penglihatan makhluk. Apakah karena sama istawa malik alal ars, juga raja duduk di atas singgasananya, ya redaksinya sama, lalu kita memahami hakikatnya sama? Ya tidak. Makna istawa alal ars itu sesuai dengan kebesaran Allah, karena istiwa tersebut dinisbatkan kepada Allah. Sementara istawa syakhs atau malik ala arsy ala kursi ala arsy itu penisbatan istiwa ya kepada raja tersebut. Jadi tidak sama. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian ternyata menyelewengkan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam hal ini sifat-sifat itu, ternyata perilaku ya orang-orang Yahudi yang suka menyelewengkan ayat-ayat Allah. Ya. Mereka mentahrim menyelewengkan ya Taurat juga Injil. Ini perilaku orang-orang Yahudi. Ya. Begitu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mencela mereka. Dan kita dilarang mengikuti cara-cara mereka. Kita memohon kepada Allah di setiap salat ya agar mendapatkan hidayah, selamat dari jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Yang dimurkai siapa? Yahudi dan para pengikutnya. Yang sesat An-Nasara dan para pengikutnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukin kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang keberi nikmat ya Allah. Para nabi, para anbiya, sholihin, siddiqin, syuhada was sholihin, ya.
Kemudian bukan jalan orang-orang yang menyimpang, jalan orang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Ya. Bukan jalan orang yang sesat, kaum Nasara dan para pengikutnya beramal tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu tapi enggak diamalkan. Nah, kerja mereka apa? Perilaku mereka yaitu mentakwil-takwil ayat-ayat Allah. Taurat ditakwilkan, diselewengkan. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi ini? Afatatma'una ay yu'minu lakum. Ya, wahai kaum muslimin, apakah kalian masih berharap mereka itu beriman kepada kalian? Yaitu beriman ya dengan apa yang diturunkan kepada nabi kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sementara sebagian dari mereka Yahudi itu telah mendengar perkataan Allah. Ya. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka selewengkan. Ya. Ditakwilkan menurut akalnya, diselewengkan. Ya, min ba'di ma aqalu, setelah mereka mengetahuinya. Dan mereka mengetahui hal itu, perilaku mereka. Mereka mengetahui, sengaja mentakwil. Jadi yang suka mentakwil sifat itu ya ini tradisi, terkontaminasi dah mengikut cara-cara dan langkah-langkah kaum Yahudi yang suka mentakwil sifat tadi, mentakwil ayat-ayat Allah maksudnya. Nah, ahlul kalam terjerumus ke dalam hal ini. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Di antara kaum Yahudi itu mereka yuharrifuna, menyelewengkan kalim yakni perkataan dari posisinya. Ya. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Mereka mengatakan kami yang mendengar dan mendurhakai. Ini perilaku orang Yahudi. Maka jangan sampai kita ya berakidah mengikuti perilaku mereka, mentakwil sifat. Baik, yang selanjutnya secara logika juga. Kaidah yang kita sampaikan itulah kaidah yang benar. Logika yang sah. Jadi kita juga menggunakan akal. Tapi untuk memahami nas, bukan mengakal-akali nas dengan akal kita yang telah rusak. Nah, logika yang sehat, logika yang masih benar, memang belum terkontaminasi oleh pemikiran ahlul kalam dan teori-teori filsafat ya dalam beragama ini, bahwa akal memahami yang berbicara tentu dia yang lebih mengetahui dan lebih paham terhadap maksud perkataannya. Nah, baik. Pasti dia yang lebih mengetahui. Logika memahami seperti itu. Kalau ada orang yang berbicara, kemudian yang mendengar lebih paham dari maksud dia, ini perlu diragukan. Ya, berarti Anda saja berbicara, enggak perlu yang lain. Ya, akal mengatakan yang berbicara, sahibul kalam, dia lebih paham terhadap perkataannya. Nah, bukan orang lain. Terlebih lagi kalau yang berbicara itu bicara dengan bahasa yang jelas, fasih, tidak mengandung multi penafsiran, jelas. Enggak ada kesamaran dalam perkataannya, jelas. Ya. Jika demikian, maka wajib memahami, menerima perkataan tersebut sebagaimana zahir ya teks perkataan yang berbicara. Nah, begitu tinjauan akalnya seperti itu. Jika tidak, pasti nanti akan apa? Muncul multi penafsiran, interpretasi yang bermacam-macam. Ya. Nah, jikalau ini kita kembalikan kepada topik pembahasan kita. Sekarang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, sifat Allah, kalamullah. Sekarang siapa yang menjelaskan dalam hadis-hadis yang tentang sifat Allah? Rasul, sabda Rasul SAW. Lalu siapa yang lebih tahu maknanya? Kemudian bahasa yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya bahasa apa? Bahasa Arab yang jelas. Baik, timbul pertanyaan, siapa yang lebih tahu tentang maksudnya? Apakah manusia? Apakah ahlul kalam yang telah rusak pemikiran mereka? Nah, mereka lebih tahu daripada Allah sehingga harus selewengkan maknanya, tafsirkan. Nauzubillah min dzalik. Maka
Allah tentunya lebih tahu maksudnya. Dan Rasul yang lebih tahu tentang maksud sabdanya. Dan Allah telah berfirman dan zahirnya menjelaskan tentang sifat-sifatnya, dan Rasul telah bersabda sebagaimana zahirnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan dengan bahasa Arab yang jelas, maka kewajiban kita untuk mengimani dan menerima sebagaimana zahirnya perkataan Allah dan Rasulnya. Kena jelas, enggak ada samar-samar dalam hal itu. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, ya, yanzilu rabbuna, jelas turun Rabb kami. Kemudian akhir hadis juga menyebutkan man yad'uni fa astajibulah, man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang memohon akan ku beri, siapa yang mohon keampunan akan ku ampuni. Itu perkataan Allah, bukan malaikat, bukan rahmat, bukan perintah. Allah yang langsung berbicara. Jelas, zahirnya jelas sekali, maka enggak perlu tawil-tawil. Nah, inilah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nas-nas sifat. Dengan demikian mereka akan selamat dari pentakwilan ahlul kalam yang akan menyebabkan pengingkaran, penafian terhadap sifat-sifat Allah. Makanya mereka mengingkari istiwa, diselewengkan, lalu menabrak sekian banyak dalil-dalil tentang ketinggian Allah, diingkari. Kenapa? Munculnya dari sini, karena mereka tidak istislam, tidak berserah diri, tidak pasrah kepada nas-nas syariat. Harus diseleksi dulu dengan akalnya. Ya, diseleksi dengan akalnya. Akal menerima atau tidak? Oh, diterima, ya diterima. Kalau menolak, ya ditolak. Inilah konsep ahlul kalam yang telah dirusak oleh pemikiran orang filsafat ahlul kalam. Nah, hati-hati. Hati-hati, jadilah seorang hamba yang pasrah dan berserah kepada Allah. Ya, jangan mengkritis ya Allah dan Rasulnya. Anda pasti sesat dan celaka. Allah lebih tahu. Antum a'lamu amillah. Rasul, ana a'lamukum wa atqakum lillah. Itu kata Rasul. Anda siapa? Ya, mentang-mentang mungkin udah sekolah, mungkin sampai gelar profesor atau doktor, atau mungkin di luar di Timur Tengah misalnya begitu ya. Ataupun hafal Quran, hafal hadis, lalu Anda berani mengatakan, mengkritisi Allah. Stop. Sadar diri. Ya. Ini pembahasan tentang diri Allah, tentang sifat Allah. Allah yang lebih tahu. Antum a'lamu amillah. Rasul mengatakan, ini wallahi a'lamukum wa atqakum lillah. Saya yang lebih tahu dan lebih bertakwa di antara kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian diyakini dan diimani, dan kita berpegang teguh kepada prinsip dasar yang mulia ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik. Syukuran jazakallah khair, barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan materi kepada kita semua dari pembahasan mengenai asma wa sifat, pembahasan mengenai istiwa, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang benar di dalam diri-diri kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Namun untuk yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu satu pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustadz. Nah, ada pertanyaan dari Nana yang berada di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya dan mohon maaf jika pemahaman saya salah. Mengapa pada penjelasan sifat Allah terkadang menggunakan isim ma'rifat dan terkadang menggunakan isim nakiroh? Seperti pada ayat berikut, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Nah, di situ Ghaniyyul Hamid ma'rifat, dan di ayat yang ketujuhnya ada di akhirnya wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim itu nakiroh. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana mengenai ayat tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kepada Ibu Nana ya di Pondok Gede, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ya
Sesungguhnya ya redaksi Al-Quran yang terkadang dalam mengabarkan tentang Allah dengan ma'rifah, yaitu huwal ghaniyul hamid, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dan banyak ayat. Naam. Kemudian disebutkan juga dalam ya dengan nakirah, wallahu ghafurur rahim. Ya, apakah kenapa terjadi hal seperti itu? Ya, sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini, karena begitulah redaksi bahasa Arab Al-Quranul Karim. Ya, dan tatkala Allah menyebutkan huwal ghaniyyu al-hamid, yaitu Allah yang maha al-ghani, yang kaya, al-hamid, ya, disebutkan alif lam di situ, ya, an-nakirah, al-ma'rifah, al-hamid. Nah, dan dalam ayat disebut min ladun hakimin hamid. Ya, jadi terkadang disebutkan dengan ma'rifah dan terkadang nakirah, dan tidak diragukan tatkala masuk alif lam ini bermakna juga ya istighraq, menjelaskan bahwa kekayaan Allah Al-Ghani, yang zatnya yang maha kaya, kemudian Al-Hamid yang maha terpuji, bahwa semua kekayaan ya dan Allah yang maha kaya hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah maha kaya dan maha terpuji. Kalaupun Allah tidak ada yang memuji, Allah tetap terpuji. Jangan dikira kalau manusia, kalau nggak ada yang memuji, tidak terpuji. Allah merupakan sifat zat yang mahmud. Makanya alhamdulillah, semuanya milik Allah, li rabbil alamin. Allah maha terpuji. Kenapa Allah maha terpuji? Karena Allah memiliki semua kemuliaan, semua kebaikan mutlak, semua kesempurnaan keagungan. Nah, dan kemuliaan yang didapatkan oleh sebagian manusia itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, maka tidak diragukan Allah Al-Ghani Al-Hamid, yang di tangan Allah semua kekayaan, Allah yang maha kaya. Ya, jika tidak ada makhluk seorang pun yang beriman, ya, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Jika semua manusia di dunia ini beriman, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Tidak akan, ya, jika semua meminta kepada Allah, Allah berikan semuanya kebutuhan mereka, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Nah, jadi Al-Ghaniyul Hamid. Kemudian ya wallahu ghafurur rahim. Ini kan redaksi dalam istilah bahasa, ada mubtada, ada khabar. Ya, ada pemula, kemudian ada berita. Nah, jadi wallah, Allah mengabarkan wallahu ghafurur rahim. Nah, dan dalam redaksi Arabnya lebih cocok di sini dengan tanpa menggunakan yaitu alif lam. Maka ya wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain biasanya kalau dahulu dengan huwa itu biasanya dengan menggunakan alif lam, wa huwal ghafuru dzur rahmah. Tapi tatkala hanya menyebutkan langsung nama Allah, wallah ghafurur rahim, wallah ghafurur rahim, itu kalau kita perhatikan, wallahu alam, ya, juga saya perhatikan bahwa tatkala itu ada huwa itu langsung pakai alif lam, wa huwal ghaniyyu, huwal ghani, wallahul ghaniyul hamid. Tapi juga tidak mutlak seperti itu, terkadang juga menggunakan alif lam, wallahul ghaniyyu. Tapi di sini wallahu ghafurur rahim. Jadi insya Allah tidak ada masalah, semua menjelaskan kepada keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Dan begitulah redaksi bahasa Arab, ada mubtada'nya, ada khabarnya. Ada perkataan sebagai pemula, ya, suatu permasalahan kalam, kemudian ada berita yang mengabarkan tentang hal itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk anak yang berada di Pondok Gede. Dan selanjutnya yang kedua, masih di layanan pesan singkat, ada pertanyaan dari Muhyiddin yang berada di Lampung. Ya Ustaz, saya pernah membaca buku, di situ ada seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu menafsirkan hadis bahwa kursi itu tempat meletakkan kaki Allah. Apakah hadis tersebut sahih, Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Muhyiddin di Lampung, barakallahu fiik. Nah, ya, kita mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana ya dalam ayat kursi. Bahkan ayat kursi karena di sana disebutkan tentang ya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursi wasi'a kursiyyu. Kursi dinisbatkan kepada Allah. Allah ciptakan kursi. Allah ciptakan arsy, makhluk yang paling besar. Naam, kemudian ada kursi. Dan kursi itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Naam, taib. Secara dalil memang tidak terdapat penafsiran langsung dari Nabi tentang masalah kursi. Tapi Rasulnya menyebutkan bagaimana ya kebesaran kursi tersebut, keagungan, bahwa perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi bagaikan ya sekeping uang logam yang dilemparkan ke padang sahara yang luas. Nah, kahalaqatin mulqah fi falat. Jadi tidak ada perbandingan sama sekali. Nah, perbandingan kursi dengan arsy begitu juga. Nah, lalu Ibnu Abbas, ini sahih. Al-kursi mawdi'ul qadamain. Wal arsyu la yaqdiruhu qadra illa Allah. Begitu kata Ibnu Abbas. Sahih. Ini sanadnya sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa al-kursi mawdi'ul qadamain. Ya, kursi itu tempat ya kedua kaki siapa? Allah. Nah, wa al-arsyu la yaqdiru qadra illa Allah. Dan aras tidak bisa seorang pun yang bisa ya menjelaskan tentang keagungan kebesarannya. Taib. Dan kita meyakini mustahil sahabat mengatakan dengan hanya sekedar ya pendapatnya. Karena perkara akidah. Perkara akidah yang tidak bisa direkayasa dengan akal. Maka kita meyakini karena sanadnya sahih. Ini yang sahih ya dari Ibnu Abbas tentang masalah kursi. Karena tidak demikian, ya kembali kepada akidah ahli sunnah. Kita meyakini, nah Allah memiliki qadaman, dua kaki, sesuai dengan kebesaran keagungannya. Dalam hadis, ya di akhirat kelak, bagaimana ya begitu telah dimasukkan penghuni surga ke dalam surga dan masukkan penghuni neraka, ya ternyata masih ada ya kelapangan tempat. Nah, neraka. Karena Allah berjanji la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi ya jahannam itu dari manusia dan jin. Ternyata begitu telah masukkan penghuni neraka semuanya, ya masih ada peluang di sana, belum penuh. Maka jahannam mengatakan hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Hal min mazid. Ya. Apakah ada tambahan? Wa wada'al jabbaru qadamah fayanzawi ba'daha ba'dha. Maka Allah meletakkan ya kakinya ke dalam jahannam tersebut, kemudian bertautlah ya jahannam tersebut. Kemudian jahannam mengatakan qatin. Cukup ya Allah. Itu kita imani. Tapi jangan dibayangkan. Ya. Jangan dibayangkan. Karena kalau kita tidak bisa membayangkan makhluk saja, kursi dengan langit dan bumi, perbandingan yang bisa dibayangkan. Kalau kita tidak bisa membayangkan tentang malaikat yang memikul arsy yang jarak antara daun telinga dengan pundaknya, dengan bahunya, perjalanan 700 tahun, gimana kita membayangkan? Malaikat yang memiliki sayap 3, kalau 2 mungkin bisa kita bayangkan, kanan kiri, tapi 3 gimana? Sayap yang ketiga di mana? 4 di mana? Lalu 600 sayap gimana? Yang menutupi ufuk langit. Bisa dibayangkan? Itu makhluk. Maka hal yang ya tidak bisa diterima dengan akal, tatkala dia membayangkan berbicara tentang Allah, bayangkan. Inilah yang harus kita singkirkan dalam benak pikiran kita tatkala berbicara membahas tentang ayat sifat. Kita harus bersihkan diri kita dari persepsi negatif dan kita tanamkan dalam diri kita keagungan kebesaran Allah. Nah, dalam hal ini sahih.
kita imani seperti itu, ini riwayatnya sahih. Nah, sebagaimana zahirnya dan tidak perlu ditakwil-takwil ya tentang masalah yang demikian itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Abdullah di Depok. Nah, silakan Ummu Abdullah. Afwan Ustadz, Ana mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita merutinkan berdoa pada saat sujud dengan meminta Allahumma inni as'aluka jannatal firdausil a'la bi ghairi hisab wal azab. Apakah itu tidak terlalu berlebihan dengan kondisi kita yang penuh dengan dosa? Syukran Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Abdullah ya di Depok. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang perlu juga ya dijawab dan direnungi, siapa yang tidak berdosa? Coba, siapa yang tidak berdosa? Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'. Khata' di sini redaksinya itu memberikan makna yang banyak. Arti yang sering. Bukan sekedar mukhti'. Kalau mukhti' itu ya satu kali dia salah, akhta'a fulan. Ya. Akhta'a. Tapi tatkala katakan khata', kalau mukhti' itu satu kali dia melakukan suatu kesalahan, ya akhta'a. Tapi kalau khata' yang banyak melakukan, yang sering melakukan kesalahan, kendati demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa innahu a'lal jannah. Apabila kalian memohon kepada, jangan tanggung-tanggung. Minta sebanyak-banyaknya. Paling agung al-firdaus. Surga firdaus fa innahu a'lal jannah. Tapi juga di waktu yang sama permohonan tersebut harus diiringi dengan sikap kita, amalan kita. Kita benahi keimanan kita dan amal soleh kita. Kita waspada dari hal-hal yang menjerumuskan dalam murka Allah. Karena Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya di mana? Surga firdaus, kekal di dalamnya, dan mereka tidak ingin berpindah. Baik. Kemudian tadi disebutkan biduni hisab wala adab. Tidak ada masalah seorang memohon surga, masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Karena Rasul mengatakan bahwa akan ada dari umatnya man yadkhul jannah bighairi hisab sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. 70,000 ya, 70,000 dari umatnya akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Kita memohon, tidak ada masalah, tidak berlebihan ya. Karena itu ya kita memohon apa yang janjikan oleh Allah ya, oleh Rasulnya, kita memohon ya untuk mendapatkan hal itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah, tidak berlebihan dalam hal ini, karena sesuai dengan panduan Rasulullah dan juga ya apa yang disebutkan tentang sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian usaha tadi apa ya, harus ikhlaskan, tawakal kepada Allah. Intinya tauhid yang tulus, tauhid yang tulus, tauhid yang betul-betul tulus, yang bersih dari berbagai kesyirikan besar dan kecilnya. Hati yang hanya bergantung dan terpaut kepada Allah. Tawakkal ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk ibu yang berada di Depok. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kembali. Silakan di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah dari Palembang. Silakan. Ya, ini saya ini mau tanya masalah orang lagi bulanan ini Pak Ustadz, boleh kan?
Ya, satu saja dan dipersingkat coba Ibu pertanyaannya. Begini, kalau kita lagi bulanan, kita berziarah ke kubur apa boleh apa tidak depan itu? Baik, cukup Ya, Ibu ya. Ya. Nah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz bagaimana? Taib, terima kasih kepada Ibu ya, hamba Allah di Palembang. Ya mungkin yang masuk beliau tak kira mungkin ya bulanan di sini maksudnya mungkin ya dalam keadaan haid kan begitu. Jadi apakah boleh berziarah? Itu yang saya pahami tadi seperti itu. Pertama ya tidak ada kaitannya dalam masalah berziarah, ziarah kubur maksudnya di sini ziarah kubur dengan ya apa seorang harus suci, ya tidak ada syaratnya seperti itu. Ya, tidak ada syaratnya seperti itu. Karena bersuci itu syaratnya untuk solat. Ya, seorang ya wanita yang datang haid, kemudian dia bisa beraktivitas apa saja. Ya, kecuali dia tidak bisa solat. Dan kalaupun ya membaca Al-Quran tidak menyentuh Al-Quran. Kalau dia berzikir, berdoa, ya berdoa pagi dan petang hari, dia melakukan ya ibadah-ibadah yang lain seperti biasa, ya tidak menghalang. Yang tidak boleh ya solat, kemudian jangan menyentuh Al-Quran secara langsung. Kemudian juga ya tentu kalau musim atau di bulan Ramadan tidak berpuasa. Nah, selebihnya dia melakukan. Masalah ziarah kubur, ya ini ya kembali kepada perbedaan para ulama. Apakah pemasalannya, apakah wanita itu juga disyariatkan ziarah kubur? Nah, ini permasalahan fikih, perbedaan para ulama. Nah, dalam hal ini, secara hukum asal, ziarah kubur itu ya disyariatkan. Karena tujuannya mengingatkan kematian. Mengingatkan kepada kematian. Ya, dahulu Nabi melarang untuk ziarah kubur. Kemudian setelah itu diizinkan. Kata Nabi, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Ziarah kubur itu adalah mengingatkan kematian, pada kematian ke akhirat. Nah, tapi yang dipermasalahan apakah disyariatkan juga wanita ziarah kubur? Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan disyariatkan. Kan hadisnya umum, zurul kubur fa inna tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan kematian. Tapi dalam hadis lain ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Karena terdapat ancaman bagi mereka yang ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur والمتخذات على القبور المساء وعليها المساء السرج. Allah melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Nah, dan juga yang memasang di atas kubur tersebut ya suruj, itu lampu. Nah, atau penerangan seperti itu. Nah, khilaf para ulama apakah hadis ini yang ancaman itu mendapatkan laknat bagi wanita penziarah kubur itu berarti itu haram, karena kalau dia ziarah akan mendapatkan laknat tersebut, atau ini ya hadis tersebut dikhususkan oleh hadis yang tadi menjelaskan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Khilaf para ulama, tapi dalam hal ini kalau saya lebih cenderung menerima pendapat bahwa lebih utama tidak menziarahi. Kenapa demikian? Karena kalau tujuan ziarah kubur mengingatkan kematian juga dengan mendengar ya kematian dan kita ingat pada akhirat juga akan ya membuat seorang itu untuk berlomba-lomba dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Juga dia akan ingat. Dan sarananya banyak untuk ingat kematian, bisa dengan baca Al-Quran, ya. Taib. Kemudian seandainya dia menziarahi kubur, ya, dan tidak menziarahi kubur, itu pun kalau hanya yang ditinggalkan hal yang mustahab, yang mubah saja, atau yang sunnah, maksudnya yang sunnah. Dan jika dia menziarahi, dia akan mendapatkan ancaman untuk bisa mendapatkan laknat. Maka dalam hal ini, mana yang lebih utama? Apakah dia meninggalkan sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak berdosa, atau dia melakukan sesuatu yang akan menyebabkan dia itu terjerumus ke dalam ancaman tadi? Maka secara tinjauan yang syar'inya, tentunya seseorang meninggalkan sesuatu yang akan menyebabkan dia terjerumus kepada suatu laknat lebih utama daripada
melakukan suatu hal yang hanya sekadar mungkin sunnah, ditinggal pun tidak ada masalah, ya. Kalaupun dia kerjakan, dia mendapatkan pahala. Maka dalam hal ini, ya lebih baik mungkin ibu berdoa saja, banyak berdoa, ya untuk keluarga yang telah meninggal. Mudah-mudahan mereka dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya yang berada di Palembang. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami ajukan di layanan pesan singkat Ustaz. Nama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang ternyata memiliki pemahaman bahwa Allah berada di hati setiap orang, Ustaz, yaitu manunggaling kaula Gusti, mungkin seperti itu, sedangkan yang mengatakannya itu adalah orang tua sendiri, Ustaz. Mohon nasihatnya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana menyikapi orang tua yang meyakini bahwa Allah ada di hati setiap hambanya? Kita perlu ya menanyakan dulu apa maksud Allah ada di hati setiap hambanya. Ini kalimat yang global, bisa mengandung makna negatif dan positif. Ya. Maka dalam hal ini seorang anak adalah bijak. Dia bertanya, apa maksud? Kalau yang dimaksud bahwa Allah ada di hati setiap hambanya, bahwa keagungan Allah, kebesaran Allah, kecintaan, dalam hati hanya ada cinta kepada Allah, tulus beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, dia sering berzikir kepada Allah, ma'rifatullah, dan tempatnya itu semua di hati. Ma'rifatullah, mahabbatullah, pengagungan kepada Allah, khusyuk kepada Allah, berharap, bertawakal, itu semua amalul qulub. Jika itu yang bersemi dalam hati seorang hamba, itu wajib, itu yang seharusnya. Ya. Dan dia meyakini Allah dengan segala kesempurnaannya, keagungannya yang maha tinggi di atas arsy. Allah yang maha tinggi di atas arsy, tapi keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah, kecintaan kepada Allah hanya di hatinya. Tiada yang ada di hatinya kecuali itu. Dan ini adalah bukti keimanan seorang hamba. Membegitu seorang hamba cinta kepada Allah. Adapun bila artinya zat Allah ada di hatinya, subhanallah, berapa sih besarnya hati kita? Mungkin dalam bahasa dunia medisnya mungkin apa ya, jantung begitu ya. Berapa ukurannya? Ya. Berapa ukurannya? Apa bisa menampung? Yang tugasnya untuk memompa darah kita atau rongga kita, begitu. Berapa ukurannya? Sangat kecil. Maka kalau memahami Allah ada hati, zat Allah, ya subhanallah, bisa masuk akal. Dan kalau diyakini hal seperti itu, bahwa zat Allah ada, menyatu dengan ini, jelas keyakinan yang kufur. Sebagaimana keyakinan ittihadiyah, wahdatul wujud, kata mereka Allah ada pada dirinya. Ya Allah menyatu dengan hambanya. Ana huwa ana, wala adri man abud, wala huwa ya. Seperti itu kata dia. Saya tidak tahu dia yang ibadati atau saya mengibadati. Dia saya dia. Ya, sebagian pernyataan Ibnu Arabi dan yang lainnya yang wahdatul wujud. Ini jelas perbuatan kufur. Tidak akan mungkin. Mustahil. Mustahil ya jemaah. Ya, enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal. Taib. Tidak usah bicara tentang masalah makhluk. Ya, mungkin Allah dalam hal ini. Makhluk yang berapa? Bisa kita masukkan ke rongga kita mungkin ya seukuran mungkin makhluk yang besar. Gajah bisa masuk? Ya. Enggak bisa. Jadi hal ini ya perlu dipahami. Kalau yang dimaksud zat Allah, na'udzubillah min dzalik, kufur. Kenyataan kufur seperti itu. Tidak akan mungkin zat Allah ada di hati makhluk.
ya, atau dalam istilah kita jantung atau rongga kita, enggak mungkin, mustahil, ya, mustahil. Kita tadi telah jelaskan bagaimana, ya, Allah Subhanahu, kita mengucapkan Allahu Akbar wal Aliyul Kabir Al-Azim, ya, Allah yang Ali maha tinggi, wal Kabir yang maha besar, ya, mustahil. Dan Allah tidak akan menyatu dengan makhluk, ya, Allah tidak menyatu dengan makhluk. Kalau seandainya yang dimaksud zat Allah ada, berarti Allah menyatu dengan makhluk, ini perbuatan kufur, berarti Allah diliputi oleh makhluk. Nah, mustahil. Jadi ini perlu jelaskan, ya, jelaskan dengan baik kepada orang tua seperti itu apa maksudnya. Ya, kalau dia memiliki pemikiran mungkin yang orang sufi yang ekstrim begitu, ya, yang sampai mengatakan Allah menyatu dengan dirinya, ya, sehingga gugur kewajiban dia, ya, ana huwa, saya dia, dia huwa ana, begitu, ya, sampai dikatakan seperti itu. Ini jelas perbuatan kufur. Adapun yang dimaksud tadi, wajib kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap, itu ada di hati seorang muslim, mukmin. Itulah ruh, itulah kehidupan hati. Itulah manfaat kita mempelajari asma Allah wa sifatihi. Harus cinta kepada Allah. Dalam hati hanya tawakal kepada Allah, tulus beribadah kepada Allah, itu harus, wajib. Ya. Jika itu tidak dalam hati seorang hamba, maka dia bukan orang beriman. Ya. Dia tidak cinta kepada Allah. Ya. Enggak ada keikhlasan. Lalu apa isi hatinya? Kesyirikan, kemurkaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini harus jelaskan dengan baik, dengan benar maksud dari perkataan tersebut. Seorang mukmin jangan berbicara dengan perkataan yang global muti, ya, penafsiran, ya, yang jelas. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita dalam memahami agama ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengamalkan dan istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita, ya, meninggal. Nah, demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.